Perkenalkan, nama saya Aurel Averina Latumailisa, NPM 183 2121266. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa bisnis internasional jauh lebih kompleks saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ada banyak alasan yang mendasari mengapa bisnis internasional saat ini lebih kompleks dibandingkan bisnis internasional pada 20 tahun yang lalu. Jadi alasan pertama yaitu terjadinya saturasi pasar domestik. Saturasi pasar domestik terjadi karena menurunnya daya beli untuk suatu produk atau jasa layanan di bawah kondisi pasar pada saat itu. Jadi dengan adanya saturasi pasar domestik ini, maka banyak perusahaan yang mulai mencari peluang lain, salah satunya adalah pasar internasional. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, terutama di negara-negara berkembang, juga memberikan motivasi untuk perusahaan merambah pada bisnis internasional. Alasan kedua yaitu kompetisi yang semakin ketat. Dengan adanya saturasi pasar domestik tadi, jadi banyak perusahaan yang mulai mengincar atau mulai masuk ke pasar internasional. Nah, karena banyaknya perusahaan yang masuk ke pasar internasional ini, maka persaingan di pasar internasional juga semakin ketat dan produk-produk yang dipasarkan di pasar internasional juga semakin beragam. Oleh karena itu, maka perusahaan harus pintar-pintar dalam inovasi dan memprediksi kebutuhan pasar pada masa-masa mendatang. Contohnya, pada industri otomobil dunia, pada 20 tahun yang lalu, perusahaan General Motors dan Ford adalah perusahaan terbesar di industri itu pada saat itu. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, perusahaan Toyota dan Honda muncul dan lebih menguasai pasar. Alasan ketiga adalah banyaknya perusahaan yang melakukan kerjasama internasional dan perluasan internasional. Jadi dengan ketatnya kompetisi global, maka tidak sedikit perusahaan yang melakukan kerjasama baik dengan sesama perusahaan ataupun dengan negara untuk memperluas pasarnya maupun memperbaiki atau menambah fitur-fitur dari produknya. Contohnya ada pada perusahaan Garuda Food, yaitu yang bekerja sama dengan perusahaan asal India yang bernama Voliflex untuk memperluas pasarnya di India. Alasan lainnya adalah berkembangnya internet dan teknologi. Dengan adanya perkembangan internet dan teknologi, masyarakat dunia dan konsumen pasar internasional menjadi lebih mudah dalam mengakses produk maupun jasa yang mereka butuhkan maupun yang mereka inginkan. Selain itu, terdapat banyak perusahaan yang sudah mulai memanfaatkan internet dan teknologi untuk membangun platform online yang menyediakan layanan two-way dialog antara perusahaan dengan konsumen sehingga dapat memudahkan konsumen dalam mengakses produk ataupun jasa yang mereka inginkan. Hal ini juga menyebabkan masyarakat dari negara-negara berkembang jadi mengenal produk ataupun brand-brand global, sehingga dapat terjadi penyamarataan antara konsumen dari negara berkembang maupun dari negara maju. Contohnya adalah dari platform online yang dibuat oleh produk atau brand H&M yang membentuk website mereka sendiri untuk 49 negara di dunia. Selain alasan-alasan di atas tadi, masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan mengapa bisnis internasional lebih kompleks saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu. Seperti perilaku konsumen yang terus berkembang dan mengedepankan kecepatan dan praktis, banyaknya tren-tren berkembang di kalangan remaja seperti Korean Wave, dan banyak terjadi peristiwa politik dan ekonomi seperti terjadinya federalisasi Uni Eropa ataupun adanya perjanjian perdagangan bebas di Amerika Utara, yaitu NAFTA, serta berkembangnya pasar Eropa Timur dan pasar Asia Tenggara. Sekian jawaban saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Kita Adana Reswari, NPM 18321214991. Sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah perdagangan internasional secara akurat mencerminkan kompetisi global? Jadi, pada saat ini perdagangan internasional berkembang pesat. Berbagai faktor mempengaruhi perkembangannya, yakni teknologi, pasar bebas, dan kerjasama antar negara. Ketergantungan antar satu negara dengan negara lain semakin meningkat, maka hubungan ekonomi baik secara bilateral, regional, maupun internasional menjadi sangat penting. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara mengekspor barang yang berbasis kecanggihan teknologi
seperti mesin dan alat-alat modern pada negara yang membutuhkan. Maka dengan demikian akan semakin cepat mobilisasi teknologi pada negara pengimpor tersebut. Akibat adanya kecanggihan teknologi, ekonomi digital merubah ekonomi global. Kemajuan teknologi mendorong kompetisi global dalam perdagangan internasional karena memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Hal ini yang menyebabkan perdagangan internasional sangat mencerminkan kompetisi global. Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Mega Okayanti dengan NPM 1832121712. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa pola konsumsi serupa di seluruh negara industrialis meskipun ada perbedaan budaya. Jadi salah satu faktor atau penyebab pola konsumsi serupa meskipun berbeda budaya yaitu karena pendapatan dari warga negara itu sendiri. Misal, USA, Jepang, Korea, dan negara-negara maju lainnya, mereka beda budaya, tetapi kenapa pola konsumsinya sama? Misal, sama-sama konsumtif, karena ini dipengaruhi oleh pendapatan setiap warganya, apalagi negara industrial. Pendapatan pasti akan lebih tinggi, dan pola hidup pun juga akan sangat berpengaruh, dan gaya hidup juga tinggi. Contohnya, sebagian kehidupan masyarakat dan budaya perkotaan telah berkembang gaya hidup konsumtif karena sebagian besar dari mereka tidak lagi menilai atau mengonsumsi berdasarkan nilai guna, nilai pakai, tapi suatu yang hanya merupakan simbol atau di mana image, brand atau citra menjadi sangat penting. Jadi negara-negara maju pola konsumsinya sama karena salah satu faktornya yaitu pendapatan dari warga negara itu sendiri. Tetapi ini bukan berarti negara berkembang tidak memiliki gaya hidup cenderung konsumtif. Untuk sebagian orang atau kelas atas, seperti penjelasan tadi, pendapatan merupakan salah satu faktor penting dalam pola hidup suatu budaya. Walaupun output industri yang tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang sudah pasti negara industrial maju seperti Jerman, Jepang, Cina, dan lain-lain. Negara berkembang justru sebaliknya, menilai, menggunakan, dan mengonsumsi suatu cenderung melihat manfaat dan nilai guna dari barang atau produk itu sendiri. Di Indonesia contohnya, walaupun banyak brand ternama dalam bidang elektronik maupun fashion, masyarakat masih cenderung memilih atau membeli produk sesuai kebutuhan dan pola hidup mereka cenderung produktif. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Aprilia Handayani, NPM 1832121, akan menjelaskan bagaimana pemasaran global berbeda dengan pemasaran internasional. Jadi, pemasaran internasional, konsep dari marketing memiliki kelemahan yang produk yang dipasarkan ke luar negeri tidak diberikan modifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar luar negeri. Maka tingkat penerimaan produk di pasar dalam negeri itu dapat menjadi kurang baik dan kurang efektif. Untuk pendekatan teknik yang dimodifikasi yaitu pendekatan internasional marketing. Pada pendekatan internasional marketing, pemasaran ini mempergunakan pendekatan polisentrik. Pada pendekatan ini, perusahaan menyadari adanya perbedaan yang didasarkan pada perbedaan budaya dan perbedaan lainnya. Perbedaan jumlah konsumen yang membeli produk dan jumlah konsumen yang menyukai produk luar dan produk dalam negeri. Sehingga pada international marketing, pemasaran melakukan modifikasi pada produknya dengan yang berkaitan dengan itu untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing dari pelanggan atau konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Kelebihan dari international marketing yaitu mampu menghadirkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan di masing-masing paham dengan baik. Namun kelemahannya adalah dari segi biaya. Dari segi biaya untuk modifikasi produk yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri tentunya berbeda. Untuk negara pasar tujuan tertentu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, dari setiap pasar tujuan tentu memiliki biaya yang berbeda. Beralih pada ke teknik pendekatan pemasaran yang berikutnya yaitu
global marketing atau pemasaran global. Dalam pemasaran global, sudut pandang yang digunakan lebih luas dan dari multinasional marketing. Dari mana? Dari global marketing menggunakan pendekatan regional marketing. Artinya pemasaran mencari kesamaan preferensi konsumen di seluruh dunia, dapat melakukan standarisasi pada produknya. Hal ini mampu mengurangi biaya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendekatan multinasional. Kita menyadari bahwa tidak semua jenis produk dapat distandarisasi di seluruh dunia untuk produk-produk elektronik ataupun smartphone, mesin cuci, dan lain-lain. Mungkin saja bisa dengan sedikit modifikasi atau bahkan tanpa modifikasi di seluruh dunia. Dan itu jenis produk yang lain yang umumnya terkait dengan pemberdayaan setempat. Seperti contohnya standarisasi menjadi agak sulit untuk dilakukan pemasaran global. Pengusaha berusaha untuk mencari persamaan apa yang ada di konsumen seluruh dunia pada jenis produk tersebut. Katakanlah produk dari McDonald. Mereka bergerak di bidang makanan, maupun mereka tetap berusaha mencari kesamaan yang ada di konsumen seluruh dunia. Ini tertib dituangkan dalam menu seperti ayam goreng maupun burger yang disediakan oleh perusahaan McDonald. Ayam goreng yang bisa diterima di seluruh dunia dan burger maupun minuman lainnya. Namun pemasar menyadari bahwa selera konsumen itu berbeda-beda di setiap negaranya. Mereka juga menyisipkan isian-isian, tesis atau saus untuk menyesuaikan dengan selera dari masyarakat di negara tetangga. Seperti untuk khususnya Jepang, mereka membuat burger jenis teriyaki, dan untuk di Indonesia mereka menyediakan burger seperti ayam geprek dan lain sebagainya. Tentunya ditawarkan yang untuk di produk Indonesia tentukan ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk yang ada di luar negeri. Jadi intinya sebetulnya adalah melakukan standarisasi pada level yang memungkinkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Aelita Devi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana pemasaran global berbeda dari pemasaran internasional? Pemasaran global adalah mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan pada upaya-upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global yang bertujuan berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dunia. Integrasi yang efektif untuk mensubsidi operasi anak perusahaannya di berbagai negara dan merespon serangan-serangan dari kompetitor dengan cara melakukan serangan balik di pasar negara lain atau negara asal kompetitornya. Sedangkan pemasaran internasional, kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang atau jasa sebuah perusahaan pada konsumen lebih dari satu negara yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian dari kedua istilah tersebut baru jelas perbedaannya bila kita membahas secara pengertian arti luas. Maka perbedaannya akan terlihat dari tipologi perusahaan yang bergerak di pasar internasional. Saya Ida Yutami Dewi, NPM 1832121 585. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah suatu perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia. Jadi di dalam pemasaran tersebut meliputi perencanaan konsep produk, penetapan harga, bauran promosi, serta distribusi kepada konsumen. Ini ditujukan untuk mendapatkan kepuasan konsumen, di mana menciptakan produk dan layanan yang bernilai bagi konsumen.
Di dalam pemasaran global, perusahaan akan melakukan standarisasi produknya di seluruh dunia untuk meningkatkan pemasaran. Lalu apakah semua perusahaan yang memproduksi produk yang sama harus memasarkan dengan cara yang sama? Tentu tidak. Karena di dalam pemasaran tidak selalu berarti bahwa perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia. Karena tidak semua produk bisa distandarisasikan. Seperti contoh produk makanan yang tidak bisa distandarisasikan karena akan memiliki cita rasa yang berbeda di setiap negara. Seperti contohnya adalah produk Indomie. Produk Indomie yang dipasarkan di Indonesia tentunya akan berbeda dengan produk Indomie yang dipasarkan di luar negeri. Karena Indomie akan menyesuaikan dengan cita rasa negara setempat. Indomie juga membuat berbagai varian rasa yang terinspirasi dari makanan khas atau makanan favorit di negara tersebut. Contohnya seperti di Inggris, Indomie mengeluarkan varian rasa chicken TK, serta di Norwegia, Indomie mengeluarkan rasa beef steak. Tetapi di dalam pemasaran global ini merupakan ketersediaan perusahaan untuk mengikuti perspektif global dalam mengembangkan strategi pemasaran yang akan tumbuh dan untuk mencari keuntungan. Jadi apa yang ditawarkan perusahaan ditentukan juga oleh ketersediaan sumber daya manusia serta sumber daya alamnya, atau oleh kebutuhan konsumen yang berbeda di seluruh dunia. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mufid, NPM 18321211597. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia atau tidak. Berikan alasannya. Jadi menurut saya tidak, karena perusahaan memberikan keunikannya sendiri dan ingin memberikan inovasi karena customer selalu ingin sesuatu yang berbeda. Jadi setiap pengusaha dari seluruh negara di dunia memiliki kesempatan yang sama dalam hal memasarkan produknya dengan cara yang unik dan juga kreatif. Hal ini dilakukan demi menarik minat pelanggan atas produk yang sudah diproduksi oleh pengusahanya. Contohnya rokok Marlboro. Di Singapura, Marlboro mengeluarkan varian rokok seperti Marlboro Dry Lemon dan Marlboro Pulp Burst. Sedangkan di Indonesia rokok tersebut sangat susah dan hampir di setiap toko swalayan di Indonesia tidak menjual jenis rokok tersebut. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Inta Mariani, NPM 18321211067. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana internet mempengaruhi pasar global. Dengan adanya internet, maka pembisnis dapat melakukan pemasaran tanpa perlu susah payah berkeliling atau berkelana untuk mempromosikan produknya lewat media offline. Namun bukan berarti pemasaran offline tidak diperlukan. Media online merupakan media untuk meringankan beban pembisnis karena diperlukan hanyalah komputer dan koneksi internet. Pembisnis tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Maka dari itu, internet berperan penting dalam mempengaruhi pasar global. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.